Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban menyayangi karib kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam kitab Musnad Ahmad, juz 17 halaman 170. An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id, qala, beliau berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inni tarikun fikumus tsaqalain. Sesungguhnya aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang berat. Ahaduhuma akbaru minal akhar. Salah satu dari keduanya itu lebih besar daripada yang lain. Kitabullahi, satu kitab Allah, yaitu Al-Quran. Hablum mamdudun minas sama'i ilal ardi. Tali yang dibentangkan dari langit ke bumi. Wa itrati ahlu baiti, dan itrahku, yaitu keluarga dekatku, yaitu ahli baitku. Wa innahuma layyaftariqa hatta yarida alayyal hawdah. Dan sesungguhnya keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya datang kepadaku di telaga. Dari hadis ini kita mendapatkan sebuah informasi bahwa betapa mulianya keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga penyebutannya itu disandingkan dengan penyebutan Al-Quran, bahwa Rasulullah meninggalkan dua perkara, yaitu Al-Quran dan Ahlil Bait, keluarga dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 32 tentang kemuliaan istri-istri Nabi, yang mana kemuliaan beliau itu tidak seperti wanita yang lain. Disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka'ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bilqawl fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidaklah seperti perempuan-perempuan lain. Kalian tidak seperti seorang pun dari wanita-wanita yang lain. Jika kalian bertakwa, maka janganlah kalian merendahkan suara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit di dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya juz 6 halaman 408 menyebutkan bahwa hadhihi adabun amarallahu ta'ala biha nisa'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini, yaitu ayat yang dibaca tadi, itu adalah adab-adab yang Allah perintahkan istri-istri Nabi untuk melakukan adab-adab tersebut, dan wanisaul ummati taba'un lahunna fi dzalik, dan wanita umat ini mengikuti mereka di dalam hal itu. Faqala mukhatiban li nisa'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berfirman kepada istri-istri Nabi bahwasanya bi annahunna idza taqaynallaha kama amarahunna fa innahu la yushbihuhunna ahadum minan nisa'i wa la yalhaquhunna fil fadilah. Bahwasanya apabila mereka itu bertakwa kepada Allah sebagaimana Allah memerintahkan kepada mereka, maka sesungguhnya tidak akan ada satu wanita pun yang menyerupai mereka dan tidak pula menyamai mereka di dalam keutamaan. Jadi kemuliaan istri-istri Nabi itu terikat erat dengan ketakwaan.
jika mereka bertakwa, maka kemuliaan mereka itu tidak seperti wanita-wanita yang lain. Kemudian terkait ayat tathhir, yaitu ayat yang menginformasikan bahwa Allah menyucikan Ahlul Bait, menyucikan keluarga Nabi, maka disebutkan di dalam kitab tafsir As-Sam'ani, juz 4 halaman 281, ketika menafsirkan ayat innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira, yang artinya sesungguhnya Allah hendak menghilangkan kotoran, yaitu dosa dari kalian, hai Ahlul Bait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Bahwa diriwayatkan dari jalan atau dari jalur Anas, annan nabiyya kana yamurru ba'da nuzuli hadhil ayati, bahwasanya Nabi itu lewat setelah turunnya ayat ini, ala baiti Fatimah, di rumah Sayyidah Fatimah, bisittati ashhurin, dengan atau selama 6 bulan. Wa yaqulu, dan beliau membaca innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira, dan membaca ayat tathhir tersebut yang artinya sesungguhnya Allah hendak menghilangkan kotoran atau dosa dari kalian, hai Ahlul Bait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Jadi setelah turun ayat tathhir, Rasulullah itu tidak bertenang diri. Rasulullah justru selama 6 bulan ketika menuju Masjid Nabawi, beliau mampir ke rumah Sayyidah Fatimah, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan beliau bersabda, as-shalah ahlal bait, salat wahai Ahlul Bait. Kemudian beliau membaca ayat innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Kemudian beliau membaca ayat tersebut. Artinya apa? Artinya Rasulullah itu ingin menjaga kesucian Ahlul Bait, sehingga selama 6 bulan beliau mampir ke rumah Sayyidah Fatimah dan memanggil mereka untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Jadi ayat ini bukan untuk kesombongan, tetapi untuk dijaga, yaitu dengan cara menjalankan syariat Allah supaya akhlak Ahlul Bait itu sejalan dengan apa yang Allah perintahkan. Kemudian gelar tathhir atau penyucian bagi Ahli Bait di dalam kitab Tafsir Ar-Raghib Al-Asfihani juz 1 halaman 127, wa ma'lumun annahu ta'ala lam yurid tathiran an najasatin fi thawbin wa badanin. Ayat tersebut itu diketahui bahwa Allah Ta'ala itu bukan hendak menyucikan dari najis yang ada di dalam baju dan badan. Wa innama arada tathiran nafsil ladzi yastahiqqu bihil madah. Melainkan Allah menginginkan penyucian jiwa yang dengan penyucian itu maka berhak untuk mendapatkan pujian. Jadi ayat tersebut bukan sedang menjelaskan penyucian terkait najis yang ada di baju dan badan, melainkan berkaitan dengan penyucian jiwa, yang dengan penyucian itulah maka Ahlul Bait itu berhak untuk mendapatkan pujian. Kemudian hadis terkait turunnya ayat tathhir disebutkan di dalam kitab Musnad Ahmad juz 28 halaman 195. Haddatsana Muhammad bin Mus'ab qala haddatsana Al-Auza'i an Shaddad Abi Ammar qala, Shaddad Abi Ammar berkata, dakhaltu ala Wathilah ibn al-Ashqa, aku masuk menuju Wathilah ibn al-Ashqa wa indahu qaumun, dan di sampingnya terdapat sebuah kaum, yang artinya beliau berada di suatu pertemuan. Fadzakaru Aliyan,
Maka kaum itu menyebut-nyebut Sayyidina Ali. Falamma qamu qala li. Maka ketika kaum itu telah berdiri, telah bubar, maka Syaddad Abi Ammar, Wathilah ibnil Ashqa berkata kepadaku, yaitu berkata kepada Syaddad Abi Ammar, ala ukhbiruka bima ra'aitu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku kabarkan kepadamu dengan apa yang aku lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qultu, maka aku, yaitu Syaddad Abi Ammar berkata, bala, kenapa tidak? Silakan saja. Qala, maka Wathilah ibnil Ashqa berkata, ataitu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Aku mendatangi Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, as'aluha an aliyin. Aku bertanya tentang Sayyidina Ali. Qalat, maka beliau menjawab, Sayyidah Fatimah menjawab, tawajjaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali sedang menuju pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajalastu antaziruhu. Maka aku, yaitu Wathilah ibnil Ashqa, duduk menunggu Sayyidina Ali. Hatta ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu Aliyun. Bersama Nabi itu ada Sayyidina Ali, wa Hasan dan Hasan, wa Husain dan Husain, radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah meridhai mereka. Akhidun kulla wahidin minhuma biyadihi. Nabi itu sedang memegang setiap seorang dari Hasan Husain dengan tangannya. Jadi digandeng. Jadi Rasulullah itu menggandeng Hasan dan Husain di masing-masing satu tangan Rasulullah. Jadi tangan Hasan dan Husain itu dipegang oleh Rasulullah. Hatta dakhala, sampai beliau itu masuk. Fa'adna Aliyan wa Fatimah, maka beliau itu mendekatkan Ali dan Fatimah. Fa'ajlasahuma baina yadayhi, maka Nabi itu mendudukkan keduanya, yaitu mendudukkan Ali dan Fatimah di depannya. Jadi Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah ini didudukkan di depan, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ajlasa Hasanan wa Husainan kulla wahidin minhuma ala fakhidihi. Dan Rasulullah itu mendudukkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, setiap satu dari keduanya atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah didudukkan di hadapan beliau, sedangkan Hasan dan Husain itu didudukkan di paha beliau. Tsumma laffa alaihim thawbahu. Kemudian Nabi itu menutupkan bajunya atas mereka. Di dalam riwayat yang lain disebutkan kisah, semacam selendang atau surban, ditutupkan ke atas mereka, yaitu Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Ditutup dengan kain itu. Tsumma tala hadhil ayah. Kemudian Nabi membaca ayat ini. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah hanya ingin untuk menghilangkan dari kalian kotoran, yaitu dosa, wahai ahlul bait, dan dia menginginkan untuk menyucikan kalian sesuci-sucinya. Kemudian waqala, dan Rasulullah bersabda, Allahumma haula'i ahlu baiti, ya Allah, mereka inilah ahli baitku, wa ahlu baiti ahaq, dan ahlu baitku itu lebih berhak. Jadi meskipun turun ayat tathhir, Rasulullah masih mendoakan mereka supaya Allah senantiasa meridhai mereka. Ya Allah, mereka inilah ahlu baitku. Ahlu baitku lebih berhak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam.